Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, Hajar Aswad adalah batu yang berada pada salah satu sisi Ka'bah yang kita disunnahkan untuk menciumnya jika mampu pada salah satu manasik haji dan umrah. Batu Hajar Aswad menjadi saksi di hari kiamat kelak, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, "Demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya." Berikut ini fakta batu Hajar Aswad, kenapa warnanya tidak putih dan apakah umat Islam menyembah Hajar Aswad? Berikut ulasannya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Sejarah batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad merupakan batu yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan Islam dan bahkan peradaban manusia dari zaman dahulu hingga saat ini. Hajar Aswad diyakini oleh umat Islam sebagai batu berasal dari surga yang ditemukan pertama kali oleh Nabi Ismail alaihi salam. Hajar Aswad kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ditempatkan pada sudut Ka'bah. Dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kembali Ka'bah yang menjadi tempat peribadatan pertama yang dibangun di dunia. Dalam buku Qisas Al-Nabawiyah, kisah para nabi dan rasul, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa saat pembangunan Ka'bah hampir selesai dan masih terdapat satu ruang kosong untuk menutupi temboknya, Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian berkata kepada anaknya Nabi Ismail alaihi salam untuk mencari batu agar ruang kosong itu bisa segera tertutupi. Dalam perjalanan Nabi Ismail alaihi salam dalam mencari batu, malaikat Jibril datang kepadanya dengan memberikan batu Hajar Aswad. Nabi Ismail alaihi salam dengan senang hati menerimanya dan segera memberikan kepada sang ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian menanyakan asal mula batu ini didapatkan. Kemudian Nabi Ismail alaihi salam menjawab, "Batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim alaihi salam mencium batu dan diikuti juga oleh Nabi Ismail alaihi salam. Hingga saat ini seluruh umat Islam mencium Hajar Aswad, batu yang berasal dari surga. Batu Hajar Aswad berwarna hitam. Batu ini berwarna hitam. Karenanya dinamakan sebagai Hajar yang berarti batu dan Aswad yang berarti hitam. Namun dahulunya Hajar Aswad berwarna putih, tetapi karena banyaknya dosa manusia menyebabkan batu tersebut menjadi berwarna hitam. Rasulullah SAW menjelaskan, beliau bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam." Di riwayat yang lain, batu tersebut lebih putih dari warna salju. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyriklah yang membuatnya menjadi hitam." Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan bahwa zahir hadis menjelaskan demikian dan ini bukan makna kiasan. Beliau berkata, dosa Bani Adam menyebabkan batu menjadi hitam dan pendapat yang lebih kuat adalah memahami zahir hadis sebagaimana hakikatnya, tidak ada penghalang bagi secara akal maupun dalil. Mengapa tidak menjadi putih lagi? Tentu kita bertanya, kenapa tidak menjadi putih lagi dengan kebaikan manusia dan tauhid orang-orang yang benar? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, sebagian orang yang menyimpang menentang hadis ini. Mereka berkata, bagaimana bisa hitam karena kesalahan orang musyrik, tetapi tidak bisa menjadi putih kembali dengan ketaatan ahli tauhid? Maka dijawab oleh Ibnu Qutaibah,
Jika saja Allah berkehendak, maka bisa saja. Akan tetapi Allah menetapkan bahwa warna hitam itu memberikan warna, bukan terwarnai, berkebalikan dengan warna putih. Al-Muhib At-Tabari menjelaskan bahwa ini agar bisa menjadi pelajaran bagi manusia dan bisa dilihat. Beliau berkata, tetap putihnya warna batu adalah sebagai pelajaran. Jika saja kesalahan pada batu menjadi keras, maka lebih berbekas lagi pada hati. Apakah kaum muslimin menyembah Hajar Aswad? Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah ditanya, bagaimana membantah orang ateis yang mengatakan, wahai kaum muslimin, kalian sendiri menyembah batu Hajar Aswad dan berputar mengelilinginya. Lantas kenapa kalian menyalah-nyalahkan orang lain yang menyembah berhala dan patung atau gambar? Syekh Saleh Al-Fauzan memberikan jawaban sebagai berikut. Ini jelas kebohongan yang nyata. Kami sama sekali tidak menyembah batu atau Hajar Aswad, melainkan kami menyentuhnya dan menciumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini artinya kami melakukan hal tersebut dalam rangka beribadah dan mengikuti Nabi SAW. Mencium Hajar Aswad adalah bagian dari ibadah, sebagaimana kita wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, dan tawaf mengelilingi Baitullah atau Ka'bah. Juga kita mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya atau memberi isyarat padanya. Itu semua adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti menyembah batu tersebut. Lebih dari itu, kita bisa beralasan dengan tindakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad. Ketika itu beliau mengatakan, memang aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Jika bukan karena aku melihat Nabi SAW menciummu, aku tentu tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, masalah ini berkaitan dengan cara umat Islam mengikuti tuntunan nabinya dan bukan berkaitan dengan menyembah batu Hajar Aswad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ulasan tentang batu Hajar Aswad. Semoga menambah keimanan kita dan diberi kesempatan mencium batu Hajar Aswad. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.